Wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah minat kelas 11 IPS ya. Masih di materi KD 3.7, materi tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pertemuan pertama kemarin kita membicarakan kontrak belajar, jadi sudah dijelaskan apa-apa yang akan kita jalani di semester genap ini. Kemudian di pertemuan yang kedua, Pak Du sudah mengunggah beberapa materi ya terkait respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Di pertemuan kita yang ketiga ini, Pak Dwi akan mencoba menjelaskan terkait bab 7 ya, karena KD 3.7 tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sebelum kita ke sana, ya kita ini harus memahami dulu negara-negara mana saja yang melakukan kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Dan apakah benar kita itu dijajah selama 350 tahun. Jadi hal-hal sederhana yang kadang kita tidak tahu atau mungkin lupa ya. Nah, negara yang datang ke Indonesia ya dari kemajuan teknologi pelayaran ya, sehingga bangsa Eropa itu bisa berlayar sampai ke Indonesia. Itu yang pertama ada Portugis, kemudian ada Spanyol. Portugis itu di Indonesia antara tahun 1509 sampai 1595. Tapi dia hanya di sebatas Kepulauan Maluku di Ternate ya. Jadi kalah karena Ternate terus melawan. Kemudian ada juga Spanyol. Nah, Spanyol ini nanti karena perjanjian Saragossa ya, akhirnya Spanyol nanti lari ke Filipina. Jadi mereka ke Filipina, sedangkan Kepulauan Maluku menjadi miliknya Portugis. Makanya Timur Leste segala macam dulu bahasanya bahasa Portugis, karena memang dikuasai lama daerah timur itu oleh Portugis. Kemudian, nah secara hitung-hitungannya ya, kalau kita bicara apakah Indonesia itu dijajah 350 tahun. Nah, itu kita menghitungnya bukan dari tahun pertama kali Portugis datang ke Indonesia yang tahun 1509, bukan itu. Tapi kita menghitungnya dari berdirinya VOC. Karena dengan adanya VOC ini berarti ditandai Indonesia ini ada sebuah organisasi yang mencengkram gitu, yang menjajah. Organisasi itu dilegalkan oleh Belanda. Nah, VOC itu berdiri dari tahun 1902 sampai 1799. Ini memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Kenapa VOC itu berakhir? Ya karena ada situasi ya. Jadi kalau kita bicara sejarah Indonesia, kita harus memperhatikan juga sejarah dunia. Seperti misalkan proklamasi kemerdekaan terjadi 17 Agustus 1945. Kenapa? Ya selain karena perjuangan para pahlawan, karena di dunia juga terjadi Jepang menyerah kepada sekutu. Ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi memberi peluang, momentum untuk Indonesia melaksanakan proklamasi. Sama VOC itu berakhir karena di Eropa sana terjadi revolusi Prancis pada 1789. Nah, ada revolusi Prancis, ada Napoleon itu ya. Nah, akhirnya Belanda itu menjadi jajahannya Prancis. Jadi ketika kita sering digembar-gemborkan dijajah Belanda bertahun-tahun, itu ternyata Belanda itu ketika menjajah Indonesia juga dijajah oleh Prancis. Makanya Prancis juga pernah mengirimkan gubernur jenderal ya, namanya Daendels itu dari jajahannya dari Prancis, dari Napoleon, itu pernah berkuasa.
dari tahun 1806 sampai 1811. Perang Prancis itu, perang Napoleon itu kan terjadi antara Prancis dan Inggris di Eropa. Di Indonesia, di Jawa pun, nah, juga terjadi perang juga antara Prancis dan Inggris. Makanya Prancis hanya berkuasa selama 5 tahun dari 1806 sampai 1811. Kemudian datang Inggris. Inggris ini yang terkenal Raffles itu ya, yang menemukan apa namanya bunga bangkai, kemudian Borobudur, yang kemudian cikal bakalnya apa namanya kebun raya Bogor, History of Java itu bukunya. Inggris menguasai dari 1811 sampai 1816. Berakhirnya karena Konvensi London. Konvensi London itu ya menyatakan bahwa sebelum terjadi perang Napoleon, daerah-daerah itu dikembalikan lagi ke yang punya. Jadi ya kayak negara Indonesia itu bukan kepunyaannya Indonesia, jadi kepunyaannya orang-orang Eropa itu. Jadi dikembalikan lagi, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah Inggris ya hengkang, maka baliklah Belanda. Belanda berkuasa sampai perjanjian Kalijati ya, yang ada di mana itu, Bandung itu ya. Jadi yang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942. Jadi kalau dihitung-hitung dari tahun VOC berdiri ya 1602 sampai 1942 itu Indonesia dijajah selama 340 tahun. Nah, nanti kalau ditambah sama penjajahan Jepang ya kita tidak bulat dijajah selama 350 tahun, tapi dijajahnya 343 tahun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bicara tentang, nah ini, apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme. Kolonialisme itu berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Istilah ini diberikan pada para petani Yunani yang ingin pindah dari negerinya yang tandus ke daerah yang lebih subur. Jadi terkait tanah kalau kolonialisme. Kalau imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti menguasai. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari satu negara terhadap negara lain. Jadi menguras, kemudian memonopoli, lah itu imperialisme. Kalau kolonialisme itu lebih ke perpindahan penduduk ke tanah yang baru. Di Indonesia apa Pak? Ya dua-duanya, ya kolonialisme ya imperialisme. Kemudian dampak kolonialisme itu dilihat dari empat bidang, ada ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang paling terlihat ya jelas secara ekonomi sangat terasa, kemudian pendidikan juga sangat terasa, sosial budaya juga kita bisa lihat sampai sekarang peninggalan-peninggalan dari kolonialisme dan imperialisme. Kemudian politik, bahkan sistem perpolitikan, kemudian undang-undang ya, KUHP itu masih peninggalan dari Belanda. Dampak kolonialisme yang pertama di bidang ekonomi. Nah, ini tanam paksa ya, yang menyebabkan dampaknya luar biasa. Kalau dari tanam paksa saja ya, ekonomi sengsara segala macam. Tapi akhirnya Indonesia itu mengenal varietas tumbuhan yang bermacam-macam kan, kita disuruh nanam macam-macam ya, ada teh, kopi segala macam. Akhirnya kita mengenal varietas tanaman-tanaman itu. Kemudian di bidang politik lah, di bidang politik ini campur tangan Belanda terhadap kerajaan-kerajaan ya. Akhirnya Jogja terpecah, Solo terpecah. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam ya, Demak segala macam, Mataram, nah, akhirnya berakhir semua. Kemudian di bidang sosial budaya, nah ini ada sosial kelas ya, digolongkan lagi kayak zamannya dulu Hindu ya, yang kita mengenal catur wangsa itu ya. Sama ketika zamannya kolonialisme dan imperialisme terjadi penggolongan-penggolongan lagi. Kemudian di bidang pendidikan, nah ini yang nanti pintu masuk kita ya terhadap berdirinya banyak organisasi itu ya,
Nanti ya karena pendidikan ini, kalau tanpa pendidikan ya kita tidak mengerti lah, tidak pintar. Kemudian perlawanan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi dan politik ini ya terjadi perlawanan ya terhadap Portugis di Ternate itu ya, sampai akhirnya Portugis kabur. Kemudian perlawanan terhadap VOC ya, VOC ini ya VOC, kemudian Belanda ini ya mulai dari perang Padri, kemudian perang Diponegoro dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian di bidang sosial budaya, nah ini salah satunya gerakan sosial di atas tanah partikelir adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan atau peraturan yang tidak adil. Selain itu, karena rasa tidak puas terhadap kondisi sosial ekonomi yang kurang memberi tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan ini. Gerakan ini bersifat mesianistis, jadi menokohkan orang gitu ya, dianggap sebagai penyelamat. Kemudian ada orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Surontiko Samin atau pengikut ajaran agama Adam. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian seni sastra, lah ini muncul Douwe Dekker, karyanya Max Havelaar. Kemudian ada lagi Mas Marco ini ya, Mas Marco Kartodikromo, nah, ini membuat novel juga. Kemudian ada Suwarsih Joyo Puspito, nah, ini membuat novel juga. Kemudian kalau pendidikan terlihat sekali ya, ada Kayu Taman, kemudian ada Taman Siswa. Itu bentuk-bentuk respon ya terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sekian dari Pak Dwi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.